Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini untuk melaksanakan kajian dari bidang pemberdayaan perempuan. Langsung saja, di samping saya sudah ada pemateri Yunda Iim dengan tema merefleksi peran dari sosok Raden Ajeng Kartini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini aja ya. Saya mau mengucapkan dulu deh selamat Hari Kartini. Kenapa ya kalau misalkan peringatan RA Kartini 21 April itu selalu identik dengan kajian yang dia membahas terkait dengan emansipasi perempuan eranya Kartini. Kenapa kok setiap tanggal 21? Ini interaktif ya? Ya. Sebelum adanya emansipasi itu bisa dilihat kondisi perempuan itu kan seperti halnya dalam hal mengenyam pendidikan itu kan terbatas itu dalam artian hanya sebatas mungkin sampai pendidikan sekolah dasar, dan itu pun belum nggak menjamin apakah itu selesai sekolahnya karena masa-masa sebelum adanya emansipasi wanita itu perempuan itu ya tadi dianggap masih kuatnya 3M. 3M itu macam mana itu loh. Ya itu yang Jawa ya? Iya, orang Jawa. Itu kalau dari saya. Kalau di HMI itu ada peran. Iya. Ada berapa peran HMI? Rias. Ada berapa peran? Peran perempuan 4 apa saja itu? Satu. Anak. Perempuan sebagai anak. Perempuan sebagai peran 1 perempuan sebagai anak. 2 perempuan sebagai anak, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai anggota masyarakat. Oke. Itu dibagi jadi 2 lagi ya, dikelompokkan. Jadi ada peran domestik sama peran publik. Kalau kita ngobrolin soal RA Kartini sampai dengan hari ini, kalau boleh saya tanya, Dede Vita, saya ke perempuannya dulu ya. Dede Vita, Dek Ria, sama Dek Agnes itu terlahir di keluarga yang dia ada semacam sekat antara perempuan dan laki-laki atau yang cenderung feminis. Paham maksudnya? Misalkan gini, ada kan dari teman kita itu yang dia nggak boleh kayak misalkan pulang malam-malam jam 10, jam 11, terus ada juga yang dari orang tua itu dia beranggapan kalau misalkan sebagai perempuan itu ngapain sih pendidikannya harus tinggi, kan toh nanti yang dia cari nafkah kewajiban itu dari suami, dari seorang laki-laki. Kira-kira kalau dari teman-teman bertiga ini yang cewek ya, itu terlahir dari keluarga yang seperti apa? Ada nggak yang basic? Aku dulu itu juga dikekang Mbak, artinya dari ibu itu nggak boleh pulang malam-malam, kalau misalkan berteman itu harus yang cewek-cewek dan lain-lain gitu. Kalau dari saya itu apa ya? Kalau dari saya itu kalau dari keluarga atau maupun perantau itu cuma apa ya? Jangan pulang malam-malam itu aja. Terus kalau dalam relasi pertemanan itu boleh berteman dengan laki-laki maupun perempuan, cuma ya dalam ranah pertemanan saja, tidak keluar dari konteks pertemanan itu. Termasuk kalau misalkan pilih sekolah, kemudian pilih organisasi itu ada campur tangan dari orang tua yang dia berlebihan nggak? Dari misalnya kayak ibu? Enggak ya? Kalau kebanyakan itu kalau dalam hal berorganisasi itu ya boleh, cuma ya sebatas tahu aja. Oke. Mbak Agnes? Kalau dari saya itu lebih ke itu, pekerjaan rumah. Iya, biasanya kan yang laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan kayak wanita, iya. Oh gitu. Terus kan menurut saya sah-sah saja kalau misalkan laki-laki itu juga
mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, ya memasak gitu. Memasak nih ya. Ya terus Mbak Rias, nek kamu kayak ini feminis sekali. Ayo, nek kamu gimana dari latar belakang lebih ke kamu sampai dewasa sampai hari ini? Imbang sih Mbak kayak. Soalnya untuk di rumah itu misal kita nyapu terus cuci piring, masak itu dari kakak dari bapak juga ikut bisa melakukan gitu loh. Nah sebaliknya ketika seperti ke sawah, membajak sawah terus itu dari saya pun itu juga melakukan gitu. Jadi menurut saya lebih imbang sih, soalnya ketika untuk masalah pendidikan juga dukungan dari orang tua itu juga tinggi banget. Satu keluarga, satu anak dari ayah sama ibu, sama bapak sama mama, bapak sama ibu, itu kamu ada yang cowok-cowok kah? Yang cowok 2, yang cewek 3. Cowok 2, cewek 3. Antara cowok dan cewek itu adakah pembedaan kayak ketika sekolah dan lain-lain? Enggak ada. Sama aja ya. Sama. Oke. Sama. Saya juga gitu. Kalau boleh cerita, saya itu dari kecil ya terlahir dan dewasa dari keluarga yang bisa dikatakan kalau patriarki enggak juga, lebih ke semi feminis. Saya mengatakan semi feminis kayak yang diceritakan teman-teman, artinya gini, kalau dari ibu itu dia membebaskan semacam mau mengikuti organisasi apa, kemudian mau berteman dengan siapa, dan tidak terlalu ikut campur dengan apa yang kita pilih. Yang penting dalam konteks apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan itu dalam batas tanggung jawab, gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan sudah seperti itu, apakah kita perlu yang namanya emansipasi untuk hari ini? Maksudnya kita kan sudah berada di lingkungan yang ya antara pendidikan kita laki-laki perempuan sama, antara pekerjaan ya sama beriringan. Kita bisa melakukan ini, laki-laki juga bisa melakukan ini. Yang membedakan kan secara biologis, secara seks ya. Kalau gender kan konstruksi sosial tentang pekerjaan dan lain-lain. Dan ininya yang dibangun sosial. Cuma kalau secara seks, secara biologis mah nggak bisa. Perlukah kita emansipasi untuk hari ini? Kenapa tidak? Nah kan Sebenarnya emansipasi itu apa sih? emansipasi itu kayak apa ya namanya, emansipasi itu mungkin kalau dari saya itu apa ya, gambarkan aja secara pemahaman kamu selama ini. Oh, emansipasi perempuan era Kartini, kemudian hari ini juga perlu nggak sih kayak emansipasi, atau emansipasi di bidang apa yang perlu kita lakukan? Emansipasi itu apa? emansipasi kayak solusi di ranah dunia pendidikan itu saya lihat. Hanya di dunia pendidikan? Ya itu masih saya lihat contohnya di pendidikan. Cuma kalau dari semua selain dari bidang pendidikan, di bidang ekonomi itu kalau laki-laki kerja perempuan kerja udah ada ini, udah seimbang lah, maksudnya dia boleh kerja ini boleh dalam politik pun sudah ada, berarti itu merupakan solusi dari mungkin hampir semua lini itu adalah solusi. Kan dulu emansipasi ya masih dijunjung tinggi karena ya dari segi pendidikan masih kuatnya menganggap perempuan itu ya udah nah itu sebagian saja itu sih. Oke. Solusi. Lebih ke solusi ya? Iya. Mas Asmi namanya, bukan? Iya, berarti aku seleng. Menurutmu emansipasi apa kak? Setahu saya ya Mbak. Ya Mas tahu. Nggak harus Dengan pemahaman yang dangkal ini, saya tahu emansipasi itu dari demo Mbak. Dari? Demo-demo itu. Oh, dari demo. Jadi ketika Hari Kartini itu pas waktu zamannya Pak SBY kalau nggak salah, saya masih SD. Itu mereka meneriakkan emansipasi wanita. Gitu. Nah itu tahun berapa itu? 2010 kalau nggak salah. 7 kelas 1. Nah itu, jadi emansipasi itu lebih keikutsertaan wanita dalam segala aspek lini kehidupan. Oke, terus
Saya mau tanya Mas Habib, apa emansipasi? Aja browsing lo ya? Enggak. Oh iya, enggak. Emansipasi terus tadi. Apa tuh? Kita tadi kan ketemu ya? emansipasi, terus kita ketemu lagi kala kunci pendidikan. Oke, siap. Ini langsung aja Mbak ya. Iya, Oke, kalau setahu saya tuh lebih ke pembebasan deh. Tapi Iya. ditanya dulu nih, ini secara general atau dari sudut pandang yang mana gitu secara kan? general dulu. Kalau Emansipasi. Sudut Pandang kalau ini. saya lebih ke pembebasan sih Mbak, dimana Pembebasan. di situ terdapat hak yang gimana ya, bukan yang sama sih, tapi tidak memberikan sebuah intervensi khususnya terhadap wanita sih ya gitu. Jadi lebih ke ya it's okay. It's okay, literally ya. It's okay. Jadi Generally. laki-laki dan wanita itu ketika dihadapkan, misal contoh ya, dihadapkan sebuah project gitu kan. Nah di situ kan juga terdapat yang namanya sebuah hierarki jabatan kan. Nah di situ ya nggak masalah, misal mau yang menduduki wanita ataupun sebaliknya nggak masalah gitu. Jadi itu bagian daripada pembebasan sih. Kayak gitu setahu saya gitu. Ya, oke. Pokoknya ketemu, emansipasi itu adalah pembebasan. Jadi pembebasan dari hak-hak yang dirasa tidak adil pada suatu Hierarki. lingkungan atau sosial. Hari ini pun sebenarnya kalau untuk emansipasi itu masih perlu ya, masih perlu. Cuma konteksnya apa gitu kan? Emansipasi kan secara general. Dan kalau balik lagi, tadi kan Mbak Im pertanyaannya, kalau teman-teman sekarang sudah berada di kondisi yang antara perempuan dan laki-laki itu ya berjalan beriringan secara publik ya, secara publik itu berjalan beriringan, terus apa yang mau diperjuangkan oleh teman-teman, mohon maaf yang hari ini kan masih ada semacam teman-teman yang bergerak di bidang feminis, kira-kira apa? Mas Danang, kemarin kayaknya ada kajian sama Mbak Azza, Mbak siapa ya nih gini feminis? Mbak dari FKP, ketum FKP. Bukan. Mbak Elsa. Untuk perempuannya yang tahu. Saya mau Mbak Agnes deh. Gimana Mbak? Yang menurut Mbak? Apa yang diperjuangkan oleh teman-teman feminis? Kalau misalkan kita udah tahu kayak di hari-hari ini ya wis apa loh yang mau diperjuangkan, patriarki juga patriarki, feminis juga feminis. Menurut saya itu lebih ke kayak harga diri. Loh, harga dirimu kenapa? Enggak, kan ini toh zaman sekarang kan perempuan tuh kayak apa ya, masih itu loh kayak dipandang sebelah mata. Oke, masih ada berarti. Ya. Oke. Sebelah matanya itu contohnya kayak apa? Misalkan apa ya, bahasa Jaksel. itu loh Mbak, apa itu loh yang beauty privilege. Iya, beauty Ya privilege. itu kan misalkan Beauty privilege. Semoga bahasa ini kan itu banyak kan yang laki-laki tuh misal kayak mandang itu yang perempuan itu yang kalau misalkan itu kan gitu. Kalau memandang perempuan tuh kayak apa? Emang kayak gitu ya? Good looking nomor satu. Oke. itu kayak dihargai, tapi kalau misalkan ada yang kurang itu kayak nggak dihargai gitu. Terus kan masih banyak kan di sekitar kita yang kayak gitu. Oke. Oh, apa tadi? Gimana ya tulisannya? Beauty gini. Body shaming. Oke. Emansipasi pendidikan ini terus atau body shaming. Oke, iya benar. Nggak ada yang salah ya. Jadi kadang gini loh, kita kan emang kalau dari saya pribadi itu kan dibesarkan dari keluarga yang saya tidak begitu mengenal anak perempuan itu harus di rumah, harus nyapu dan lain sebagainya. Saya dulu misalnya bapak ke sawah ya saya ke sawah, bapak kemana saya ikut ke sana gitu kan.
termasuk adik saya yang cowok itu kalau misalkan di rumah Bu masak ya kadang bantu. Jadi ketika kita dibesarkan di keluarga yang seperti itu dan cenderung kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang tidak memandang gender. Lalu apa yang mau diperjuangkan? Nah ternyata seiring waktu kita kan ketemu sama banyak orang nih, ya kan, kayak tadi tak bilang, ternyata ada teman saya itu yang dia nggak bisa kayak misalkan ikut organisasi, dia nggak bisa ikut organisasi dengan alasan di rumah bantu ibu, gitu kan. Terus ada yang bilang juga di rumah nggak boleh, intinya sama orang tua sama lingkungan itu kalau misalkan pulang malam-malam pasti ada stigma yang buruk gitu kan. Terus misalnya ikut kayak kajian atau ikut seminar-seminar dan lain sebagainya untuk apa gitu kan. Cuma gini, ada latar belakang, nanti bisa dicek ya, bisa dicek. Kebanyakan teman-teman kita, mohon maaf, yang satu tidak boleh keluar malam, tidak boleh ikut keluar malam itu dalam tanda kutip yang positif ya. Kemudian nggak boleh ikut organisasi, nggak boleh yang lain-lain, harus di rumah, harus masak dan sebagainya itu. Apakah di belakangnya atau yang melatar belakang itu ada beberapa aspek, misalkan kayak satu sini kemiskinan, bagaimana latar belakang keluarganya. Kemudian yang kedua apa lagi? Hah? Apa? Kekayaan, enggak, kemiskinan. Terus broken home. Broken home bisa jadi sih. Terus apa lagi? Broken heart. Kayak sama deh sering broken heart. Ketum di broken heart tadi ada teman-teman komisariat. Bullying. Boleh? Nggak apa-apa. Kenapa kok bullying? Alasannya? Menemukan. Mungkin bullying dari lingkungan gitu ya. Oke. Apalagi? Nggak rasional gitu ya, irasional gitu ya. Terus? Oh nggak apa-apa, nggak ada loh katanya, nggak ada opini nggak ada opini yang salah, semua opini benar sesuai dengan jalurnya. Aspek apa lagi dek? Karakternya nggak barbar maksudnya? Ya itu kan maksudnya dia yang yang tidak perlu emansipasi, maksudnya tidak perlu mengusahakan yang namanya emansipasi karena dia udah mendapatkan haknya gitu kan. Ini pertanyaannya siap kan ada ya teman-teman kita yang masih perlu namanya emansipasi, pembebasan hak-hak. Apalagi? Udah itu. Aduh, berat sih. Sosial historis, sosial culture gitu ya. Ya pokoknya itu, sosial. Oke, boleh. Oke. Ini ya. Apakah ini nanti akan mau kan iya. Apakah ini faktor-faktor ini itu kita harapkan terjadi pada keluarga kita nanti? Enggak kan? Enggak. Oke. Kalau enggak, sebenarnya larinya itu bisa dimulai dari sini. Jadi kenapa perempuan itu, kita ngomongin perempuan ya, perempuan itu dia perlu yang namanya pendidikan. Walaupun katanya itu kalau secara nafkah, kalau bahas agama-agama, nafkah itu kan dari suami. Tapi Pak Su, tapi kadang kan kita nggak tahu ya kondisinya itu. Ya kan nggak berharap yang aneh-aneh. Cuma kan ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan nanti kena PHK, kemudian ada kecelakaan, kemudian
hal-hal lain yang tidak kita inginkan, misalnya kayak gitu. Nah, posisi pendidikan itu dia bisa mengangkat yang namanya keuangan dari keluarga, yang mana dari seorang perempuan yang dia berpendidikan itu kan, pendidikan kan banyak ya. Kita berpendidikan itu bukan hanya kita mau menghasilkan yang namanya uang. Secara tidak langsung ketika perempuan itu dia berpendidikan, maka dia bisa menepis yang namanya ini sama ini. Gitu nggak sih? Iya. Mic-nya melorot. Tapi ini masih bisa sih ya. Ya sudah lah. Oke, makasih ya. Sini aja deh kalau gitu. Terus. Gitu ya? Setuju nggak, Dek? Kalau itu kira-kira apa ya perbedaan antara perempuan yang berpendidikan sama perempuan yang belum memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena hal-hal di luar kendali mereka untuk ke depan, sekarang dan ke depan. Saya tuh punya banyak teman loh, mungkin teman-teman juga sama. Banyak teman kita itu yang dia, maaf ya kalau nanti saya bahasnya kadang ke anak, karena setiap hari saya tuh ketemunya sama anak-anak kecil-kecil kayak gitu, terus ketemunya sama ibu-ibu gitu ya. Terus satu gitu. Jadi kalau misalkan kita punya temen nih, saya punya temen seusia saya itu, ada yang dia anaknya sudah TK, ada yang dia anaknya masih kecil. Cuma terkadang saya kan sebenarnya nggak mau memantau storynya teman-teman terlalu berlebihan ya, tapi kadang ini lewat. Dan ternyata untuk mengasuh anak itu dia perlu tantangan yang banyak, tantangannya besar. Dan biasanya itu dikeluhkan oleh teman-teman saya yang mohon maaf seusia saya itu anaknya misalkan udah kayak TK, terus udah 3 tahun, 4 tahun kayak gitu. Dengan catatan juga kalau misalkan seusia kita anaknya sudah segitu, berarti rata-rata pendidikan mereka berada di mana? Ya, kebanyakan SMP. Jadi SMP, kemudian nggak SMA, langsung kerja 2 tahun, 3 tahun itu menikah. Dan ternyata kesempatan sekolah yang tidak diambil, atau mungkin karena faktor X ya, kayak ini dan lain sebagainya ini, dia mempengaruhi ke proses pendidikan anak dan juga keluarganya nanti. Nggak harus S2 ya, tapi nggak apa-apa, S3, S2, SD, SMP. Terkadang. Dan ternyata semakin mungkin ya ada pemikiran dari kita itu, kalau misalkan anak itu dia usianya kecil, itu lebih susah mengasuhnya daripada yang dewasa. Gitu nggak sih? Mengurus anak kecil itu lebih susah daripada yang lebih dewasa. Gimana sudut pandangmu? Kalau kelihatannya yang dewasa lebih mudah dikontrol, tapi sebenarnya ya mereka punya rahasia dan ruang, terutama teman gitu. Ya. Anak dewasa itu lebih percaya teman daripada omongan teman daripada omongan orang tua. Betul. Kalau anak kecil lebih percaya instruksi orang tua daripada instruksi teman. Kamu belajar psikologi anak di mana? Belajar dari pengalaman. Ya. Iya, karena pengalaman itu tempat belajar yang paling bagus. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Saya kan udah berkeluarga. Berkeluarga sama bapak sama ibu. Anak 20 lah. Anak 20 lah. Ibunya enggak ada. Kan paling asrama. Sudah beberapa kali mencoba. Opo tuh. Gitu ya. Jadi yang jadi kenapa teman-teman itu harus berpendidikan, dan salah satu yang bisa kita petik dari Raden Ajeng Kartini itu dari pendidikan. Sebenarnya kita perlu sih kayak berterima kasih kepada Raden Ajeng Kartini. Mungkin kalau misalkan dulu beliau
tidak menggaungkan emansipasi perempuan dalam hal ini pendidikan, mungkin hari ini pun kita juga belum mendapatkan pendidikan seperti yang kita lakukan, yang sudah kita alami. Cuma ya nggak ada, kita nggak tahu ya, mungkin kalau nggak ada era Kartini, ada era Kartono, ada era Kartini dan lain-lain. Cuma bisa jadi ketika dulu Raden Ajeng Kartini itu tidak menggalakkan emansipasi perempuan, emansipasi wanita itu, mungkin saja kita nggak seperti ini. Pertanyaannya lagi, kira-kira kalau sudah tahu seperti ini, apa yang bakal teman-teman lakukan ketika ada teman-temannya teman-teman, ada kawannya teman-teman nih perempuan, misalkan ya, dia sebenarnya kalau misalkan peluang sekolah, kita bahasnya pendidikan ya. Kalau peluang sekolah itu kan banyak. Ada yang dia bisa ikut pemerintah, program beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa ikut program-program yang lain. Tapi secara internal dari dia tuh nggak mau sekolah lagi. Kalau dari teman-teman di sini, setelah kita kayak ngebahas diskusi kayak gini, kira-kira apa yang mau teman-teman lakukan? Atau cuma ya kita diskusi tapi nggak bakal ada aksi, terus kita nggak bakal ngajak teman-teman kita, ya udah kita pulang gitu sama gitu ya. Tapi ada nggak sih Dek kayak di lingkunganmu? Soalnya saya tuh gini, di Soko ya, di Soko, saya nyebut Soko, ini jangan dimasukin ya. Jadi jadi di sana itu saya masih punya adik-adik SMP kayak gitu. Dia cenderung kalau misalkan habis enggak SMP sih, SMA ya. SMA itu dia kayak dikasih beasiswa, diiming-iming beasiswa dan lain sebagainya. Artinya kayak sekolah gratis dengan biaya udah ditanggung. Dan dengan kemudahan-kemudahan yang lain itu susah. Ketum, di tempatmu ada Mas? Ada. Terus banyak? Di mana itu? Di rumah. Magetan. Rumah mana tuh? Ngawi Mbak, nanti mau ke sana ya. Oh iya. Ngawinya mana? Sumber Bening. Oh, jauh sama sini? Ya sekitar 120 menit. 2 jam. 120 menit. Ya kalau perjalanannya 50 km. Soalnya dalane gak halus kono. Gak iso dingebanter. Tapi ada juga 1 jam kalau jalannya itu 80 km. Kan tergantung kecepatan. Tapi gimana di tempatnya sampean? Gimana Mas? Masih banyak ya yang kayak belum sekolah kayak gitu. Masih. Karena kadang kan banyak tuh cewek-cewek yang baru lahir gitu. Hah? Banyak. Tidak sekolah kan. Bayi, Mbak. Astagfirullah. Maksud saya tuh yang meneruskan sekolah, yang dia putus sekolah. Dia imajinasinya banyak gitu loh. Nah kita, misalnya ya kita cuma sampai kene, dia sampai kene. Dia diri kemauan. Emang ngeri ya. Master. Siap dar. Ya maksudnya banyak yang lulus SMP, SMA itu nikah. Ya. Seru tapi. Jarang yang meneruskan pendidikan sampai bangku kuliah. Alasannya kenapa? Pernah kayak ngobrol gitu gak sih? Pernah. Terus alasannya apa? Kemiskinan nomor satu. Tapi bukan. Pernah nggak sih kayak? Salah satu faktor tapi bukan apa ya? Bukan yang benar-benar melandasi sih. Soalnya emang banyak tawaran mana? Hah? Soalnya banyak tawaran beasiswa sebetulnya Mbak. Kayak ini sharing aja ya. Iya, sharing. Dari studi kasus. Enggak usah. Nanti jadi konten TikTok nanti. Jadi saya punya saudara perempuan gitu. Dan ya memang kalau latar belakang keluarganya itu untuk menyekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu susah gitu. Nah, kebetulan di situ dia itu seorang perempuan yang cerdas kayak gitu kan. Akhirnya dia mendaftarkan diri untuk masuk di perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa S1 sampai dengan selesai. Nah, selain daripada itu sebetulnya di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA itu ketika mereka telah lulus dari sekolah, mereka lebih banyak sekali ditawari untuk pendidikan di jenjang berikutnya S1. Namun entah ya kenapa atau mungkin
faktor lingkungan di desa itu seperti itu, perempuan-perempuan itu lebih memilih untuk kalau tidak bekerja di pabrik itu mereka lebih memilih untuk nikah. Nah, jadi sebetulnya dari terlepas dari 4 faktor yang sudah dikemukakan tadi, yakni kemiskinan, broken home, bullying dan sosial historis tadi, ini ada faktor lain yang barangkali menjadi problem, bagaimana mindset dari perempuan-perempuan yang tidak tinggal di kota gitu. Saya katakan tidak tinggal di kota itu memiliki mindset bahwasanya ketika mereka sudah merasa untuk matang dan mampu mengurus keluarga, mereka lebih memilih untuk itu daripada melanjutkan pendidikan. Nah, tapi ini kan juga belum diketahui juga kenapa perempuan-perempuan tersebut memiliki mindset seperti itu. Barangkali dari perempuan-perempuan yang sudah hadir di sini bisa memberikan Mbak Rias. tambahan. Saya mau Mbak Rias jawabannya. Itu pendekar dari Pacitan. Ya dari Pacitan. Nah di Pacitan gimana di tempatmu? Muri Mbak Rias. Ini kalau di sekitar rumah saya ya, soalnya saya Pacitannya itu rada minggir gitu. Oh. Kan? Sama ya? Ya kita Iya. senasib lah. Sama lah syaratnya. Ya gitu. Jadi kalau di enggak. Kalau di daerah tempat tinggal saya khususnya itu perempuan yang seusia saya itu ada cukup banyak gitu. Tapi untuk sampai saat ini yang bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi itu masih bisa dihitung jari gitu. Nah, dan sebagian besar alasan mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi adalah karena mungkin masih kemiskinan ya, Mbak. Soalnya di tempat saya itu memang untuk masalah pekerjaan, terus lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran itu masih tinggi. Nah, selain itu juga dari orang tua itu ada ketakutan ketika menyekolahkan anak-anaknya gitu. Jadi ya Ketakutan dalam arti itu yang untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi pada akhirnya gitu. Nah, gitu. ya. Masih itu. Oke. Dan sejauh ini untuk saya beberapa kali ngobrol sama teman-teman saya tapi masih susah untuk mengubah mindset tadi seperti yang dikatakan Ketum. Soalnya saya sendiri kan kuliahnya itu juga atas kebaikan pemerintah kepada saya gitu. Dari teman-teman juga sebenarnya. Itu saya kasih link untuk beasiswa, saya kasih itu tapi nggak ada respon lebih jauh gitu. Oke. Berarti kan ada permasalahan ya di situ. Iya. Permasalahannya kenapa mereka itu nggak tertarik sama apa yang kamu tawarkan? Kira-kira permasalahannya di mana? Bisakah pendidikan itu dia menjamin seseorang tidak miskin, tidak broken home, tidak mengalami bullying dan mengalami sosial yang bagus dan sebagainya? Bisakah pendidikan itu dia memberi jaminan bisa menyelesaikan kemiskinan? Gini Mbak, Kalau persoalan salah satu yang tak tangkap ya dari persoalan di tempatmu kan salah satunya dari faktor keuangan. Akhirnya teman-teman milih bekerja dan lain sebagainya. Nah enggak Pak, jadi enggak. mereka itu Enggak sekolah kerja. tapi enggak kerja gitu. Oh iya, lah terus Enggak tahu. menikah? Enggak Menikah juga? Enggak. Nanti apa di rumah? Enggak ngapa-ngapain. Serius. Gitu, jadi mereka itu enggak, ya mungkin kembali ke mindset, mungkin ya mindsetnya si anak perempuan itu juga sama orang tuanya gitu loh. Jadi nggak kena mental ya kalau dirasain itu. Enggak, jadi ya gitu sih. Soalnya dari teman saya juga itu ada yang mereka itu pengen sekolah dan mereka memang sekolah tapi sampai kayak ngejual tanah, ngejual harta benda gitu untuk bisa sekolah gitu. Itu juga ada. Terus yang lulus SMA kemudian ada tawaran beasiswa itu dari anaknya ada keinginan tapi dari orang tuanya nggak mendukung. Gitu. Biasanya alasan orang tua apa tuh? Ya nggak tahu. Kadang kan Masih primitif Mbak kalau menurut saya di tempat saya. Gini loh, Primitif, oke. di warga desa nih, beasiswa kan nggak semua tuh sekolah. Kadang kan mikirnya
Soalnya kalau beasiswa seperti yang saya alami ya, itu emang untuk 2-3 bulan pertama itu emang dari kita sendiri. Tapi untuk selanjutnya nanti kan kita ada biaya pendidikan sama biaya uang saku. Jadi tetap aman sih kalau menurut saya. Gitu. Jadi mungkin ya mindset itu tadi gitu. Mindset ya. Heeh. Iya. Weh. Dek sekolah tapi dibayar. Sip. Dek, di tempatmu itu kita problem solving aja ya. Coba menemukan masalah. Apa? Di tempatmu itu ada berapa yang kuliah? Untuk yang perempuan sampai saat ini itu baru 3, nah yang satu nggak lulus. Untuk yang laki-laki 2. Banyak loh Jane ya. Termasuk Kang Anton. Ya. Jadi untuk keluarga saya itu yang 2 orang itu dari keluarga saya. Yang 2 orang, yang 3 orang ini udah beda. Tapi itu tadi yang satu nggak lulus. Jadi untuk satu RT itu yang melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi itu baru 5 orang. Pernah nggak menghadirkan teman-teman mahasiswa di lingkunganmu? Enggak harus KKN. Misalkan kayak Baksos, HMI Komisaris Fitrah. Kayaknya susah Mbak, soalnya Atau apa HMI Komisaris gimana Fitrah. ya? Jujur ketika saya pulang ke sana pun, jadi pendapat saya, saran saya itu tidak terlalu diterima gitu. Karena kamu sendiri mungkin. Mungkin gitu juga. Kamu perlu teman. He. Boleh? Boleh? Boleh. Di sana itu malah nanti misalnya kita mau memecahkan masalah itu kita nggak akan terbebani dengan pikiran-pikiran yang lain nih. Soalnya di sana nggak ada sinyal. Jadi kita fokus untuk memecahkan masalah gitu. Biar Pak Jenderal Sudirman. Biar gini nih. Enggak toh. Nang Pak Ranto sinyal siap pena. Oke. Jadi sebenarnya permasalahannya sama Dek. Saya pun juga gitu. Saya di rumah itu saya nggak bisa nggak bisa ngerubah banyak. Maksudnya dari mindset teman-teman belum bisa. Soalnya posisi saya juga kayak ada di posisimu. Tidak banyak yang sudah kuliah di lingkungan. Terus saya juga perlu masa di situ. Kalau selain itu, posisi kita yang jarang di rumah itu dia juga berdampak pada apa yang mau kita sampaikan ke rumah. Nah, ada sebenarnya alternatif yang bisa kita lakukan secara mandiri, tapi ngoyo. Maksudnya ndek kok arep memberikan informasi. Ya. Misalkan kayak gini. Siapapun dari kita ya, Dek Rias misalkan. Dek Rias itu bisa menjadi contoh sebenarnya. Kamu udah jadi contoh belum sih di rumahmu? Belum. Soalnya saya kalau di rumah itu introvert. Nah itu coba kamu extrovert. Enggak, kadang gini, ada stigma orang itu yang dia belum tahu bagaimana dunia perkuliahan. Jadi orang tua itu yang belum tahu. Mungkin kalau misalkan di sana ada banyak mahasiswa atau teman-teman komisariat apa di sini boleh. Kayak misalkan ada acara di sana. Nah itu kayak nyentuh langsung sama teman-teman pemuda-pemudi yang ada di sana, jajaran SMA. Kapan lagi lo teman-teman mau bergerak gitu kan? Nggak harus dari Komisariat Fitrah. Nah misalnya kayak dari teman-teman kampus ada acara, coba cari tempat-tempat yang bener-bener ndek buat pengabdian dan di situ kamu bisa memberikan perubahan. Kadoan. Kan biasanya ada event-event volunteer gitu kan. Komunitas Di juga. Instagram kan lagi banyak. Biasanya melihat kondisi alam. Kalau di daerah saya itu Trenggalek Trenggalek. itu kan ada isu tambang emas. Jadi teman-teman akhirnya mudah dikumpulkan. Karena ancaman kedepannya kan besar. Jadi buat komunitas-komunitas. Itu karena dia udah tahu ancaman dan lain-lain. Belum tahu. Oh ya udah. Ayo ngumpul tak dudoi gitu. Undang orang Walhi Jatim gitu. Berarti nanti kalau misalkan mau ke rumah Dek Rias bawa Asmi. Iya. Tak tambang bisa nih ngono. Langsung nikah. Lanjut, wah aku sing lanjut. Gitu ya. Jadi maksudnya kayak
ada banyak yang bisa kita perjuangkan, tapi dengan pendidikan itu setidaknya kita bisa memperjuangkan emansipasi di pendidikan itu sendiri, di sosial, di keuangan. Ada banyak yang bisa kita lakukan di pendidikan, karena kalau misal kita berpendidikan tinggal orangnya. Kita berpendidikan itu bukan hanya misalnya kita wong matik kuwi belajarnya gur matik tok, wong apa sampean fisip gur ilmu pemerintahan tok, gak lain-lain. Misalnya DE kayak ketum itu dia berbisnis kayak gitu. Intinya lebih banyak yang bisa didapatkan di pendidikan. Walaupun benar pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, ada pendidikan non formal dan juga informal. Tapi realita di sekitar kita ya, di kehidupan kita, pemerintah, terus yang lain-lain, kita mau nggak bergantung sama mereka tapi nggak bisa. Kalau misalkan apa-apa minimal S1, minimal D3, minimal D2. Kan kondisinya gitu. Gitu sih. Itu ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, satu. Ini kan sharing session ya. Tadi kan Mas Afian dan Mbak Rias ini sudah memberikan pernyataan berupa mindset yang hampir sama terkait kondisi masyarakat di desa masing-masing. Nah, sebenarnya fenomena yang terjadi di Ngawi dan Pacitan ini kan sudah pernah terjadi di zaman era Kartini, yang mana sebagai solusinya era Kartini mencetuskan gagasan emansipasi wanita dalam hal pendidikan ya salah satunya. Nah, satu hal yang belum kita bahas pada sore hari ini yaitu di rumah saya di Kediri, yang kebetulan. Kamu rumahnya Trenggalek apa Kediri? Saya asli Kediri. Oh, asli Kediri. Jadi 2 rumah. Oh, banyak banget rumahmu. 2 Mbak, 2. Oh, 2 ya. Biasa. Biasa. Enggak 4. Enggak. Oh ya 2 ya. Jadi Iya, satu-satu. Nah, jadi di Kediri itu begini, Mbak. Kebetulan saya kan tinggal di kota, ya di kota lah, di kotanya. Nah, itu ketika melihat perempuan-perempuan yang tadi ya, rata-rata perempuan ya, yang dimana kalau tadi kan terbentur kultur itu kemiskinan, broken home, bullying dan sosial. Nah, itu kan sudah mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Nah, ini di kota ini ada hal yang unik, Mbak. Apa? Jadi saya mendapati teman-teman perempuan ini kalau yang tidak meneruskan pendidikan ke kuliah atau bahkan SMA-nya terputus atau SMA-nya terputus, itu malah Kenakalan. keserangnya dari ya kenakalan masuk sih. Tapi lebih ke paradigma. Jadi kayak Paradigmanya seperti apa? gerakan rasisme, pang lah intinya itu. Apa? Pang. Pang. Ya. Oh, anak pang. Anak pang ya oh, itu. iya. Pang. Kalau sudah broken home Berarti itu dia kan pasti. maksudnya di kenakalan remaja, Pang itu. Iya, tapi wanita-wanitanya rata-rata banyak yang masuk ke situ. Oh. Anak perempuan. Jadi dia alasan untuk tidak melanjutkan atau bahkan putus pendidikan ya itu alasannya itu. Karena faktor paradigma. Banyak di sana? Ya, banyak. Maka Blitar Kediri itu kan dijuluki kota pang. Jadi kalau seolah-olah ini bagi mereka itu kan jalanan adalah sekolah gitu loh. Jadi buat apa Bener sekolah juga perempuan? sih, itu nggak salah. Iya. Itu nggak salah. Cuma terus menurutmu gimana? Kalau jalanan itu adalah sekolah itu menurutmu gimana? Sudut pandang kamu. Kalau saya tetap tidak sepakat ya karena banyak mandorotnya ketika dilihat ya. Kalau kita menelisik ya tentang paradigma pang ini kan sebenarnya sebuah gerakan pemberontakan di Inggris. Nah, teman-teman yang ada di Indonesia ini kan kayak seolah-olah disorientasi gitu. Yang akhirnya menjadi sampah peradaban atau sampah masyarakat yang harus dihilangkan seolah-olah kan gitu. Membuat kerusakan di mana-mana. Bahkan gimana ya? Hidup aja numpang-numpang gitu loh, Mbak. Nah, itu. Kenapa kok enggak kamu mikir masa depanmu untuk membangun kotamu, daerahmu gitu. Itu rata-rata mereka punya keluarga nggak? Punya keluarga dan broken home atau bapak atau ibunya meninggal salah satunya atau meninggal semua bahkan. Kalau di desa kan mungkin ditaruh ke panti asuhan ya, Mbak. Mungkin barangkali ya. Rata-rata. Kalau di sana enggak. Panti asuhan itu ya anak kecil-kecil rata-rata. Kalau ini deh dari pemerintah Pemkot sama Pemkapnya gimana? Sudah ada upaya dengan sweeping Satpol PP. Tapi Ya masih tetap karena saking banyaknya saking gitu ya? banyaknya, Mbak. Padahal udah tahu kalau Blitar, Kediri itu kota pang, tapi tetap belum bisa ya? Belum bisa. Masih Terus, banyak. Kalau kamu sebagai mahasiswa, Eh, apa yang
di pikiran kamu pengen nggak sih deh kayak ngajak teman-teman itu ya ojo nempang, ayo neng kegiatan iki, ayo gini-gini. Pernah kayak pengen ke situ? Sudah pernah mencoba. Oke. Saya beberapa kali pernah nimbrung di komunitas mereka, yaitu tentang pendidikan juga. Jadi lebih ke pendekatan persuasif. Saya menanyakan esensinya dia itu apa gitu. Ya karena memang pengen hidupnya itu bebas gitu. Freedom kalau bahasa mereka. Nah itu. Terus kemudian tak tanya, kalau bebas tanpa aturan, yang untung kan kamu saja, yang lainnya akan rugi. Nah, itu. Terus akhirnya ya tetaplah karena memang sudah mendarah daging ya. Paradigma yang seperti itu akhirnya ya mau tidak mau kita buka sesi kayak diskusi Mbak biasanya. Jadi di kolong-kolong jembatan gitu. Adakan apa gitu. Sampai diskusi. sekarang masih? Masih. Tapi jarang karena di Ponorogo. Biasanya itu kita ngambilnya Mbak, dengan teman-teman aksi Kamisan dan lain sebagainya itu. Ketika aksi Kamisan Kediri. Itu ngadakannya biasanya yang dibahas itu kan tema-tema apa namanya? Isu-isu yang booming dalam artian rakyat yang marginal, yang dimarginalkan. Nah, mereka kan lebih ke situ karena mereka merasa dimarginalkan kan. Tidak hanya oleh negara, bahkan oleh masyarakat dianggap sampah. Nah itu. Jadi mereka lebih tertarik ke situ. Akhirnya ya mau tidak mau ya kita pahamkan lah terkait itu. Gitu. Oke. Saya nitip ya kalau gitu. Nitip persoalan yang di Kediri nanti tolong diselesaikan. Jadi buat nih Ngawur. Ya maksudnya gini loh teman-teman ki, ya walaupun saya itu juga nggak melakukan apa-apa, cuma kadang teman-teman misalnya kita tidak berpengaruh untuk siapapun, dan kadang itu juga bisa eksistensi. Maksudnya ya kita pengennya nggak eksistensi ya, cuma terkadang apa yang kita lakukan secara ikhlas itu mungkin di situ kayak ladang mulai rezeki kita, ladang lain. Tapi jangan mikirin ini ya rezeki dan lain-lainnya, mikirin kesininya. Tapi pasti yang apa teman-teman lakukan kesini itu dia nggak akan apa ya, nggak akan kekurangan lah. Maksudnya nggak tidak bermanfaat. Gitu ya. Sepakat. Iya, kayak di Hafid nggak ada permasalahan deh. Jadi satu lagi ya, saya mau ke Soko soalnya. Gak apa-apa ya. Pulang. Enggak, 16.44. Iya, nggak apa-apa, saya bawa minum nanti. Nggak apa-apa. Oh iya, enggak usah kan ya. Iya. Ya udah kalau gitu. Ini lebih ke ya Mbak ya, permasalahan sosial yang mana tidak terlepas dari kemiskinan, kemudian seperti contoh broken home tadi sekaligus bullying. Yes. Gitu kan. Iya. Saya coba mengambil sampel dari desa saya. Ya kalau desamu mana? Ngumpulan. Ngumpul desa terbaik Ponorogo. Ngumpul balong. Iya. Oh, ya gitu. Ya. Iya. Insya Allah kasusnya hampir sama di rumahnya Mas Ami tapi yang Trenggalek. Gitu. Jadi tambang. Bukan. Bukan kan nggak hanya tambang doang ini. Oh iya. Gitu kan. Nah, apalagi selain tambang. Jangan percaya itu. Nah, minum aku pergi. Oh, kita lanjut ya. Jadi dari rumah itu permasalahan sosial itu banyak sekali Mbak. Mulai dari teman-temanku ini lebih ke pemuda ya sasarannya itu. Dia nggak memikirkan satu dengan yang lain, artinya dia hanya memberikan pribadinya sendiri atau individualismenya sangat tinggi sekali. Gitu. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Yang pertama tidak terlepas daripada mohon maaf salah satu
persoalan itu tadi yaitu Yang mana? kemiskinan. Oh, kemiskinan. Salah satunya. Kemudian juga konstruk sosial yang ada di situ yang sudah menjadi sebuah tradisi ya kalau barangkali, karena sudah sangat berbahaya sekali kalau ini didiamkan gitu. Nah, kebetulan kemarin juga saya ada sedikit gagasan mengenai itu agar teman-teman itu enggak terjebak di dalam sebuah apa ya? Bukan berarti kok, mohon maaf, bukan kok dangkal berpikir enggak loh ya. Tapi monoton. Apa ya, lebih terlalu kasar sih bagiku kalau monoton gitu kan. Oh iya. Ya, zona nyaman kalau gitu ya. Nah, kebetulan kemarin saya juga ada salah satu program di mana di situ menjadi bagian daripada padanya teman-teman khususnya pemuda agar mau belajar mengenai pendidikan kayak gitu. Salah satunya programnya adalah cerdas sampah kayak gitu. Cerdas sampah. Gitu. Namun apa itu? Oh, berarti. Ya, Nanti jangan lupa kalau misalnya ada acara-acara hubungin ya. Ini nomor radio. oh, Biasanya ada kegiatan kepemudaan, kegiatan apapun itu kita nggak bayar. Maksudnya kalau dia nggak ada kayak keuntungan, cuma sekedar buat eksistensi, itu nggak apa-apa. Kegiatan HMI, kegiatan siapapun itu boleh kirim ke sini. oke, saya lanjut Mbak ya mengenai program tadi. Yang mana program tersebut saya orientasikan kepada khususnya teman-teman yang mohon maaf ya nggak melanjutkan pendidikan kayak gitu. Tapi di situ saya juga bisa menghitung berapa sih pemuda yang ada di situ. Ya. Ya kebetulan nggak banyak juga sih, sekitar 5 bulan lebih gitu. Nah dari situ kan 5 bulan lebih ya? iya. Itu udah lumayan. Eh, Satu desa? enggak. Satu lingkungan kan? Iya, 7 RT Mbak. Itu kan satu dukuh itu kan. Oh, iya, Nah dari situ karena nggak mungkin ya kalau saya berangkat sendiri itu kan nggak mungkin. Akhirnya saya coba berangkat diskusi sama teman-teman, ada yang di komisariat, ada yang di kampus itu. Kalau kamu ingin apa ya, mengabulkan niatmu ya salah satunya lewat yang namanya sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga kayak itu. Akhirnya jalan yang saya tempuh melalui Karang Taruna. Nah tapi dari situ baru nyampe Karang Taruna itu sudah ditolak mentah-mentah itu Mbak. Waduh. Karena gini, mindset mereka adalah uang yang dicari. Uang dan uang. Dari Gitu. siapa? Jadi Yang yang pengurusnya Karang Taruna tadi. Oke. Padahal orientasinya saya bukan ke situ sih sebenarnya. Kayak gitu. Akhirnya waduh, malah justru yang paling mohon maaf sampai kasar sekali itu saya sampai dikasih kata-kata kotor nih. Kayak gitu. Ya fisik. Ya itu. Ya emang realitasnya seperti itu dan kalau nggak percaya silahkan tanya Mas Faris. Ini malamnya saya telepon sama Mas Faris ini gitu. Ini kan. Nangis? Ya enggak. Emin nangis itu. Ya. Kayak gitu. Ya, bestie. Akhirnya saya coba kontemplasi gitu kan. Kenapa sih ya? Enggak, maksudnya kan gimana ya? Itu kan salah satu gagasan yang mana mohon maaf ya bisa salah satu membangun mindset, kemudian juga jangka panjangnya untuk mengentaskan daripada kemiskinan itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ya saya sama Tuhan barangkali disuruh sabar dulu lah ya untuk mengabulkan hajat itu karena ya bukan berarti kok ambisius ya. Saya ingin jadi barangkali berangkat dari ketua Karang Taruna kemudian bisa merealisasikan daripada program itu gitu. Sehingga daya sorotnya dari bukan dari teman-teman, dari daya sorotnya masyarakat, kemudian daya sorot pemerintah desa akan menyoroti bahwasanya Karang Taruna ini melalui program ini ternyata bisa memberikan apa ya value terhadap masyarakat itu, pemuda dan sekaligus jangka panjangnya untuk mengentaskan daripada kemiskinan. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya semoga Tuhan mengizinkan. Tapi itu kamu sendiri kamu yang beranggapan itu kamu sendiri atau ada teman? Kalau sekarang sudah ada teman sih Mbak. Banyak apa sedikit? Banyak yang pro apa banyak yang kontra? Banyak yang pro. Oh, banyak yang pro. Tapi yang pro itu dalam tanda kurungnya orang-orang
yang sudah menjadi pendahulu sih kayak gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan kita hidup di satu lingkungan ya, kadang kan kita nggak bisa bekerja sendiri. Di satu lingkungan itu misal kebanyakan itu pengennya kayak ada profit. Iya. Ya kamu bisa loh bikin kegiatan yang dia berprofit, tapi secara value kamu juga bisa mendapatkan. Coba dipikirkan. Maksudnya gini, kadang untuk menggerakkan massa, enggak sih. Untuk menggerakkan sesuatu itu kita harus masuk dulu ke sana. Masuk dulu ke situ. Baru memberikan kayak bumbu-bumbu kayak gitu. Tapi nek misalnya emang teman-temanmu minta kayak profit dan itu bisa dilaksanakan, kamu bisa kan kayak kerja sama Pemdes. Sebenarnya dana Pemdes itu dana untuk Karang Taruna kan banyak. Cuma kadang kebanyakan Karang Taruna di desa itu nggak mencairkan itu. Dan itu bisa diambil dan harus diambil. Iya. Itu kan sama. Besti ya, kalian besti nggak sih? Saya itu di kota, Bung. Kalau di kota ya berlaku seperti orang kota di Kediri. Kalau di desa ya mau masuk gang aja motor harus dimatikan. Klek. Gitu. Ya. Kenapa? Ya di Trenggalek emang gitu, Mas. Ya masih ya nanti besok jadi bahan pembicaraan. Nah, sebenarnya kesimpulan umumnya adalah kita itu pengen mengajak kawan-kawan pemuda di desa itu berjalan dengan teoritis bukan pragmatis gitu loh. Ya karena sangat mengenaskan jika mereka berangkat dari hal yang pragmatis. Ada gelontoran dana, caranya mendapatkan dengan menghalalkan segala cara mungkin ya. Nah, secara tidak langsung ketika ada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang itu bisa diambil keuntungan, ya mereka akan saling berlomba-lomba gitu loh. Akhirnya tujuan daripada indikator keberhasilan dari prokernya di desa itu di pemuda-pemuda di desa itu tidak terlaksana dengan baik gitu loh, Mbak. Alah rasa kakean daki-daki ngene sowen ndang mari. Nah, itu yang kalimat yang sering terdengar di kawan-kawan Karang Taruna. Nah, itu. Itu menjadi PR. Ya, PR bersama. Mas Hafid ya. Tapi ada dana itu silakan dicairkan, maksudnya ya eman-eman sampai neng Karang Taruna wis kesel-kesel mikir. Karang Taruna kan misalnya kayak eneng misal kayak maaf orang mantu meninggal ini kan selalu hadir tuh. Beda. Sinoman. Bukan. Sinoman kalau mohon maaf ya, kalau teman-teman di Trenggalek itu kan karena Karang Taruna geser oleh Banser. Oh. Karang di tergantung gitu. Ya itu. Karang Taruna itu kan porsinya di desa-desa kan ada. Terus ada di tingkat kabupaten juga. Ya. Mas dari itu juga ada dananya. Desa juga ada. Ya nek misal mau ada kegiatan ya koordinasi sama desa nggak apa-apa. Tapi ya baliknya sih kayak memang value-nya juga harus dikembalikan jangan sampai kayak cuma mengambil untung. Seenggaknya kerja itu juga kerja berprofit tapi bukan sepenuhnya profit. Kita bisa mendapatkan sesuatu, cuma di situ ya kita nggak mengorbankan value-nya untuk perut kita. Kadang kan katanya orang-orang itu yang salah satu nafsu yang cukup bahaya itu kan juga nafsu perut kan. Iya. Katanya sih, tapi aku juga nggak tahu. Rasanya gerpen mangan. Iya. Seperti itu ya. Ya teman-teman, kita sambung lain waktu gak apa-apa ya. Kita sambung di lain kesempatan gitu. Gak apa-apa deket kok. Oh iya. Kapan? Oh, centong. Tapi jalan kaki. Nggih. Lama. Niteh numpak kaki. Gitu ya. Saya sendiri nggak pernah melakukan apa-apa. Maksudnya saya tidak pernah, bukan nggak pernah sih. Kalau dihitung atau kontribusi saya ke masyarakat nggak banyak. Cuma
kalau bisa teman-teman itu ya silahkan menjadi orang lah di lingkungan masyarakat masing-masing. Kalau misalkan di kampus ya di kampus, di komisariat ya di komisariat, di lingkungan sini pernah nggak sih kayak namun yang main begini sampai nggak pernah toh? Oh, pernah ya. Cobalah kayak sesekali teman-teman kembali ke masyarakat mumpung urung kasep. Karena gini, banyak teman-teman saya termasuk saya mungkin ya, itu yang dia selesai kuliah tapi di lingkungan itu dia nggak kenal sama siapa-siapa karena dia fokus di kuliahnya, tugas dan sebagainya, tapi dia nggak serawung. Bersyukur teman-teman itu sampai dengan hari ini teman-teman berproses di organisasi, termasuk di komisariat Fitro, di komisariat yang lain-lain juga, di organisasi kampus juga. Karena ternyata di luar sana itu yang benar-benar dibutuhkan itu, di samping kayak ilmu, ilmu itu penting. Nah teman-teman sing TI itu bener-bener ditenani, terus sing fisip ya bener-bener ditenani. Insyaallah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lain waktu ya teman-teman ya. Terima kasih waktunya. Ya. Mau ikut? Iya ya. Nanti ini buka puasa di tempat. Ya. Tapi masak sendiri ya. Ya enggak apa-apa. Kita mending. Iya. Oke. Nah ini ya, punyanya siapa? Gak terima beta. Gak rasional banget. Iya bener kok, belum ditutup. Oh iya ya, oh iya. Baik, terima kasih untuk Yunda Iim yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi dari kajian bidang pemberdayaan perempuan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menghadiri kajian bidang pemberdayaan perempuan pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Untuk kesimpulannya, di zaman sekarang ini, emansipasi perempuan itu perlu dioptimalkan dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Karena secara intens atau mendalam masih ada ketidakadilan yang terjadi pada perempuan dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.